Halo, saya percaya bahwa hidup kita adalah hidup yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10. Saya bacakan untuk kita semua. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak akan takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur keinginan. Orang fasik akan menuju kebinasaan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita coba melihat ayat 1. Ayat 1 terjemahan baru bilang begini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia juga mengeluarkan beberapa Alkitab. Salah satunya adalah Alkitab yang terbaru. Maka Mazmur 112 ayat 1 berbunyi demikian, haleluya, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka, yang sangat menyukai perintah-perintahnya. Jadi kalau terjemahan baru itu mengenakan kata berbahagia, namun Alkitab yang terbaru mengenakan kata diberkatilah. Nah, dalam King James Version kata berbahagia itu juga diterjemahkan dengan kata blessed. Oleh sebab itu saya percaya bahwa berbahagia dan diberkati adalah hal yang sama. Oleh sebab itu saya mengambil tema dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10 ini, orang benar pasti diberkati. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang berkat, maka ada 3 jenis berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang pertama itu disebut dengan berkat universal. Apa itu berkat universal? Berkat universal adalah berkat yang dirasakan oleh semua orang di dunia, baik itu orang yang percaya kepada Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, baik itu orang yang kaya ataupun orang yang miskin, baik itu orang yang baik ataupun orang yang jahat, baik itu orang yang pintar ataupun orang yang bodoh, baik itu pria juga wanita, semua akan menerima berkat universal. Contoh berkat universal adalah sinar matahari, udara yang bisa kita hirup, mungkin air dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, bicara tentang berkat Tuhan, ada yang disebut dengan berkat komunal. Apa itu berkat komunal? Nah, berkat komunal adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada sekelompok orang yang hidup rukun bersama. Jadi diberikan kepada sekelompok orang yang hidupnya rukun bersama. Nah, kalau kita mempelajari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, judul perikopnya di sana disebut hidup rukun. Ada berkat di sana, dan berkat yang terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu digambarkan dalam 2 gambaran. Yang pertama adalah gambaran minyak, yang kedua adalah gambaran embun. Nah, yang ketiga, berkat Tuhan itu ada yang disebut dengan berkat personal. Apa itu berkat personal? Maka berkat personal adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan secara khusus kepada orang-orang pilihan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi bahwa berkat personal adalah berkat yang diberikan Tuhan secara khusus kepada orang-orang pilihan Tuhan. Nah, Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10 ini berbicara tentang berkat personal.
Jadi Mazmur 112 ayat 1-10 ini bicara tentang berkat personal. Nah, tentu saja berkat personal ini tidak serta-merta diberikan Tuhan kepada semua orang. Dalam hal ini orang Kristen. Kenapa? Karena saya percaya berkat ini hanya diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang pilihannya dengan syarat tertentu. Apa syaratnya? Maka kita temukan syaratnya dalam Mazmur 112 ayat 1. Alkitab berkata demikian, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Oleh sebab itu orang-orang pilihan Tuhan ini yang saya sebut orang benar, itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Nah, inilah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang benar yang hidupnya pasti diberkati dengan berkat personal. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, takut akan Tuhan itu memiliki korelasi yang tidak bisa dipisahkan atau korelasi yang kuat dengan suka kepada perintah Tuhan. Orang tidak bisa berkata saya takut akan Tuhan namun ia tidak pernah membaca firman Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, orang tidak mungkin takut akan Tuhan jika ia tidak pernah membaca firman Tuhan. Oleh sebab itulah maka takut akan Tuhan dan sangat suka perintah ini merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara dan saya takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah ada niat untuk melanggar larangannya. Yang kedua, ketika kita takut akan Tuhan, kita pasti akan berusaha mati-matian untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada berkat personal yang akan Tuhan berikan kepada kita, dan itu diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang sangat suka kepada perintahnya. Saya membahasakannya orang-orang demikian adalah orang-orang benarnya Tuhan. Nah, dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10 saya menemukan paling tidak ada 5 berkat personal yang Tuhan berikan kepada orang-orang pilihan Tuhan atau orang-orang benarnya Tuhan. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama kita dapatkan dalam Mazmur 112 ayat 2. Alkitab berkata demikian, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Maka berkat personal yang akan diterima oleh orang benarnya Tuhan, yang pertama adalah anak cucunya pasti diberkati oleh Tuhan. Saya percaya tidak seorang pun di antara kita ketika kita berumah tangga lalu Tuhan mengkaruniakan anak-anak dalam hidup rumah tangga kita, kita sedang berpikir bahwa hidup mereka akan dikutuk oleh Tuhan. Justru saya percaya dengan kuat-kuatnya kita, dengan kemampuan kita, kita ingin keturunan kita itu hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, Alkitab sedang berkata kepada saudara dan saya, keturunanmu, anak cucumu itu pasti diberkati oleh Tuhan. Alkitab menggambarkan bahwa anak cucunya akan perkasa di bumi. Jadi ini berkat personal yang pertama yang akan diterima oleh orang-orang yang hidupnya benar. Yang pertama tadi anak cucunya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, dalam Mazmur 112 ayat 3, Alkitab mencatat demikian, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Maka berkat personal yang kedua yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidupnya benar, Tuhan akan memberkati orang benar tersebut dengan harta dan kekayaan. Jika saya bertanya kepada saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang berkata, Bapak Pendeta, saya tidak membutuhkan harta. Justru
hampir semua orang rindu untuk mendapatkan harta dan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu ada beberapa orang yang mencari kekayaan dan harta bukan dengan jalan yang sudah Tuhan tentukan, tetapi mereka melakukannya dengan kekuatannya sendiri, dengan pengetahuannya, sehingga tidak sedikit kita mendengar ada orang-orang yang masuk dalam penjara. Mereka melakukan tindakan korupsi dan tindakan-tindakan yang tidak terpuji lainnya. Jika dia seorang pedagang, mungkin dia akan menjadi pedagang yang curang. Namun hari ini rahasianya Tuhan beritahukan kepada kita, jikalau engkau dan aku, kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sangat suka kepada perintahnya, kita menjadi orang benarnya Tuhan, maka harta dan kekayaan itu Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita harus ingat tentang Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara catat, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, di dalamnya termasuk harta dan kekayaan. Yang ketiga, kita temukan dalam Mazmur 112 ayat 4. Alkitab mencatat demikian, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Maka berkat personal yang ketiga yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidupnya benar, orang benar tersebut tidak akan berjalan dalam kegelapan, karena terang Tuhan akan selalu menyertai hidupnya. Saudara-saudara, baik kita orang benar ataupun orang tidak benar, saya percaya kita juga akan mengalami yang namanya kesusahan, kita juga akan mengalami yang namanya masalah. Namun ada perbedaannya antara orang benar dengan orang yang tidak benar atau orang fasik. Ketika mereka mengalami masalah, Alkitab mencatat orang benar itu di dalam gelap terbit terang baginya. Artinya, sekalipun orang benar itu mengalami masalah, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar atas persoalannya. Ini yang ketiga. Bagaimana dengan yang keempat? Saya temukan dalam Mazmur 112 ayat 5. Alkitab berkata, muzur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Nah, dari ayat ini saya mengambil kesimpulan, berkat personal yang keempat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidupnya benar, maka yang keempat, orang benar itu hidupnya selalu dibuat mujur. Mujur sama dengan beruntung. Saya percaya orang beruntung ini orang yang bahagia, karena selalu dia beruntung. Dia usaha, dia beruntung. Dia berurusan, dia beruntung. Jadi saudara, jika engkau mau hidupmu beruntung, saya mau katakan hari ini, ayo jadilah orang benarnya Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, kita temukan dalam Mazmur 112 ayat 6. Alkitab berkata, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Maka berkat personal yang kelima, yang terakhir yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidupnya benar, orang benar tersebut senantiasa beroleh kekuatan, karena Tuhan selalu menopang hidupnya. Saudara-saudara, kita butuh topangan kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena kita manusia, kita diciptakan terbatas. Tidak bisa atau tidak banyak yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Oleh sebab itu saya sangat percaya bahwa kita sangat membutuhkan kekuatan Tuhan yang menopang kita. Alkitab berkata, kekuatan Tuhan itu akan menopang orang-orang yang hidupnya benar. Oleh sebab itu, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara selama hari ini sudah menjadi seorang pribadi yang takut akan Tuhan? Artinya, saudara berusaha untuk tidak melanggar perintah Tuhan, dan saudara berusaha dengan kekuatanmu untuk mentaati perintah-perintah Tuhan, dan tiap-tiap hari engkau sedang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan cara sangat suka kepada perintah Tuhan. Jika engkau telah melakukan itu, saya mau katakan engkau sedang berada di dalam pribadi di mana Tuhan akan curahkan berkat-berkat personal bagi dirimu. Akhirnya coba simpulkan bahwa ada 5 berkat
dari orang benar. Yang pertama, anak cucunya pasti diberkati. Yang kedua, Tuhan akan memberkati orang benar tersebut dengan harta dan kekayaan. Yang ketiga, orang benar tersebut tidak akan berjalan dalam kegelapan karena terang Tuhan akan selalu menyertai hidupnya. Yang keempat, orang benar itu hidupnya selalu mujur. Dan yang terakhir, orang benar tersebut akan beroleh kekuatan karena Tuhan selalu menopang hidupnya. Dan untuk mengalami 5 berkat Tuhan ini, Tuhan meminta kita semua untuk menjadi orang benar. Sekali lagi semua ingatkan, orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu dia berusaha tidak akan melanggar larangan Tuhan, dan dia akan berusaha untuk mati-matian melakukan perintah Tuhan. Dan yang kedua, ia adalah pribadi yang sangat suka kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.